Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nurrahman, NRP 5025231057. Di sini saya akan mendemokan hasil praktikum 1 dan saya merupakan asistensi dari Mas Kakak atau Mas Ricardo. Jadi langsung aja ke soal yang pertama, yaitu di soal yang pertama ini tentang hutan ajaib. Nah, jadi deskripsi singkat dari hutan ajaib ini intinya langsung ke tugasnya aja, atau misi dulu deh. Jadi misimu adalah membantu para semut kembali ke barisan awal dengan urutan pola yang terbalik. Tapi intinya yaitu tugas kita adalah mencetak angka setiap semut secara terbalik, mulai dari semut terakhir hingga semut pertama pada setiap kelompok barisan semut. Gunakan mantra ajaib as river untuk mencapai misi ini. Nah, jadi di sini tuh intinya kita cuma tinggal nge-reverse barisan semut. Lalu format masukannya yaitu baris pertama berisi mantra as river, baris kedua berisi T, jumlah kelompok test case yang perlu diselesaikan. Lalu baris berikutnya yaitu pertama baris N, berisi bilangan bulat yang menunjukkan jumlah elemen semut dalam satu kelompok. Lalu masing-masing N baris berikutnya berisi angka setiap semut. Nah, lalu untuk format keluarannya yaitu baris pertama pada setiap test case adalah reverse, dilanjutkan angka unik setiap semut. Jadi nanti dilanjutkan angka unik setiap semut dan terbalik, jadi di reverse gitu. Lalu constraint di sini ada terdapat batasan di mana banyaknya dan juga jumlah test case yaitu kurang dari angka 1 sampai 1000 intinya. Lalu untuk list angkanya juga ya 1 sampai 1000. Nah, langsung aja ke contoh inputnya. Nah, terdapat contoh input di sini. Jadi yang pertama tuh wajib kita manggil dulu mantra namanya sriver. Ya sebenarnya perlu nggak perlu sih. Yang penting kan ikutin soal ya sriver. Nah, lalu di sini ada angka 4. 4 ini artinya dia akan punya 4 test case gitu ya kan. Lalu kelompok pertama ini ada 3. Kelompok pertama ini ada 3 nomor semut yaitu 7, 4, 13. Lalu ada 1 yaitu isinya 4, lalu ada 4 yaitu 4, 4, 1, 9. Dan juga yang itu yang 5 yaitu 2, 6, 1, 1, 1, 4. Sehingga contoh outputnya di sini kan ada 4. Nah, outputnya jadi 4 kali nge-reverse dia. Nah, lalu step reverse ini sesuai dengan angka pertamanya yaitu di sini contohnya 3. Yang tadinya 7, 4, 13 menjadi 13, 4, 7. Begitupun bawah-bawahnya juga begitu. Nah, lalu untuk kodenya pertama saya include dulu bits stdc++.h ini untuk kita bisa menggunakan berbagai macam link list. Salah satunya yaitu saya menggunakan DQ. Lalu using namespace std untuk mempersingkat saja tulisan yang ada std-nya. Lalu seperti biasa integer main, ya ini wajib. Lalu pertama ada string mantra untuk menyimpan as river tadi. Lalu ada integer t untuk banyaknya jumlah test case. Lalu di sini saya mengambil inputan mantra dan juga jumlah test case. Lalu di sini saya membuat sebuah DQ bilangan untuk memasukkan isi dari angka 7 dari angka 3 ini sampai ke 4 ini saya menggunakan DQ ya. Kenapa saya menggunakan DQ? Karena DQ ini terlalu OP gitu, dia bisa semuanya. Lalu for integer i sama dengan not i kurang dari test case i plus plus artinya dia bakal melooping sejumlah test case-nya yaitu 4 kali. Seperti biasa kita ambil dulu bilangan ini 3 nih, n itu sama dengan 3 banyaknya kelompok, banyaknya isi kelompok itu ya. Nah, setelah itu kita looping lagi nih untuk masukin lagi ke dalam CDQ bilangan ini. Contohnya di sini 3. Berarti dia bakal ngelooping 3 kali yaitu dia akan ngambil 7, 4 dan juga 13. Karena di sini n-nya 3. Jadi dia bakal ngambil angka 7, 4, 13 gitu. Dan terus sampai bawah karena dia di sini ngelooping terus untuk ngambil inputan. Setelah kita dapat inputannya kita proses lah. Proses agar menjadi output seperti ini ya kan. Nah, dalam prosesnya ini saya masih banyak komentar karena di sini saya banyak sekali trial and error gitu untuk membalikan angkanya saja gitu. Dan udah lama juga gak ngoding gitu kan, jadinya ya
agak lemot gitu logikanya. Lalu di sini saya menggunakan looping sejumlah bilangan dot size, artinya sejumlah isi dari DQ bilangan ini. Sehingga saya bisa melooping sebanyak dari angka 3 ini sampai angka 4. Lalu di sini saya langsung mengeluarkan cout reverse. Jadi kan diawali dengan kata reverse ya kan. Jadi saya langsung cout reverse. Lalu di sini tuh fungsinya buat apa? Ini fungsinya untuk nge-reverse angka ini. Yang tadinya 7413 jadi 1347 ya kan. Jadi di sini tuh intinya integer J sama dengan 0, J kurang dari bilangan ke I. Bilangan ke I-nya apa? Bilangan ke I-nya itu yang 3 ini. Jadi dia bakal ngelooping 3 kali, lalu dibalik deh. Isinya yang tadinya 7413 dibalik jadi 1347 ya kan. Nah, tadinya saya pengen pakai ini lagi tapi ini udah nggak pakai. Harusnya dikomentarin aja atau nggak dihapus nggak apa-apa. Nah, terus di sini ada I plus sama dengan bilangan ke I. Walaupun di sini I plus plus, tapi di sini saya I plus bilangan I, artinya dia nge-skip langsung. Dari yang tadinya ketiga harusnya kan ke 7. Tapi karena dia I plus bilangan I, jadi dia langsung ke angka 1 ini. Jadi dia ngeloopingnya kayak gitu. Nggak I plus plus normal, tapi di sini ada I plus sama dengan bilangan ke I. Seharusnya biasanya nggak pakai for sih. Biasanya pakai while, do while, atau apa gitu. Tapi saya lupa sintaksnya, jadi saya pakai for aja gitu. Dan hasil akhirnya, kalau pakai CPH, seperti ini. Langsung jalankan saja. Nah, langsung berhasil kalau pakai CPH. Tapi kalau kita mau manual juga bisa. Kita jalankan manual, run code. Cuma agak panjang aja gitu kan masuk inputannya. Yaitu sriver 4, 3, 7, 4, 13, 1, 4-nya 4 kali, 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4. 1952, 1952, 6114. 6114. Harusnya done. Nah, langsung dia keluar hasilnya. Jadi hasilnya yaitu reverse 1347 dan seterusnya. Itu untuk soal nomor 1, langsung soal ke yang ketiga. Karena di sini saya acak cuma 2 nomor, yaitu nomor 1 dan juga nomor 3. Yaitu B3.cpp. Oke. Sebenarnya nomor 3 ini lebih mudah karena dia lebih sesuai dengan materinya. Nah, jadi di nomor 3 ini intinya nama soalnya yaitu chemistry. Kalau deskripsi soal yang di atas nih ya pengenalan Yuji dan Todo, tapi kalau buat yang udah nonton Jujutsu Kaisen pasti ngerti lah intinya ya. Mereka adalah brother. Intinya itu di sini tuh langsung aja ke intinya. Yuji dan Todo sepakat untuk menguji chemistry mereka dengan melakukan tes pada N pekerjaan terlebih dahulu, yang setiap pekerjaannya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Dalam menguji chemistry tersebut, mereka memberikan target yaitu M sebagai acuan apakah chemistry mereka sudah sempurna atau belum, dengan membandingkan target tersebut dengan jumlah tingkat kesulitan pekerjaan mereka berdua. Lalu jika pada pekerjaan tersebut mereka berhasil mencapai target, maka indeks keberhasilan P mereka bertambah. Jika tidak, maka berkurang. Jadi simpelnya ini tuh kalau si pekerjaan Yuji dan Todo kalau digabung itu bisa lebih dari target atau sama dengan target, maka plus 1 chemistry-nya. Kalau gagal, kalau kurang ya min 1 gitu aja. Nah, baris pertama ini berisi 2 integer, yaitu N sebagai banyaknya pekerjaan dan juga M yaitu target chemistry. Dan yang kedua yaitu baris kedua berisi N, jumlah integer, yaitu tingkat kesulitan kerja. Jadi ini sesuai dengan N yang di atas. Jumlahnya ya. Nah, lalu outputnya sih mudah, ada 2 jenis. Yaitu yang pertama, kalau lebih besar dari 0,
maka keberhasilan chemistry mereka P kali. Kalau kurang dari sama dengan 0, mereka harus belajar chemistry lagi, seperti itu. Jadi langsung aja ke soal kejawaban aku. Seperti biasa, ini ritual dulu, using dan juga include. Kalau integer main juga ya ritual dulu ya, seperti itu, seperti biasa. Lalu di sini ada integer total untuk menyimpan total chemistry-nya. Lalu N, banyaknya pekerjaan. Lalu M, chemistry-nya berapa, nilai chemistry-nya. Lalu di sini saya menggunakan DQ, walaupun di hint-nya menggunakan periodic Q, tapi di sini saya menggunakan DQ. Karena ya saya suka aja pakai DQ gitu. Padahal lebih efektif pakai periodic Q, tapi nggak apa. Nah, jadi pertama kita looping sejumlah N ini 3, contohnya di sini. Lalu kita masukin ke DQ-nya Yuji dan juga Todo gitu ya kan. Di sini saya buat 2 kan, saya masukin ke Yuji, saya masukin ke Todo. Nah, tadinya awalnya saya kira semua angkanya udah urut. Jadi di sini saya Yuji to push front, sedangkan Todo push back. Jadi kalau Yuji kan dari atas ke bawah, kalau Todo dari bawah ke atas gitu ibaratnya. Jadi lebih ini. Nah, ternyata angkanya ini nggak selamanya ngurut kayak gini. Kadang bisa 1190, kadang 11,930 gitu kan, nggak ngurut. Jadi di sini saya menggunakan sort untuk ngurutin sesuai soal. Contohnya di sini Yuji. Yuji itu kan dia menyelesaikan pekerjaan tuh dari terkecil ke yang terbesar. Jadi di sini saya sort Yuji dari terkecil ke besar. Terus Todo. Todo itu kan dari terbesar ke terkecil biasanya ngerjainnya. Jadi di sini saya tadinya begin, di sini R begin, artinya reverse. Jadi kalau punya Yuji itu dari kecil ke besar, kalau punya Todo dari besar ke kecil. Sesudah di sort atau diurutkan sesuai nilai ini, saatnya kita menghitung total dari chemistry-nya. Nah, di sini saya menggunakan looping lagi seperti biasa. Lalu di sini saya mempunyai sebuah variabel total power untuk menambahkan power Yuji dan juga Todo kalau digabungkan. Lalu kalau total powernya ini lebih dari chemistry, maka ya tinggal ditambah 1. Tapi kalau selain itu atau kurang dari chemistry, ya dikurang 1 gitu total powernya. Lalu outputnya ya seperti biasa cuma ada 2, yaitu kurang dari sama dengan 0 dan juga lebih dari 0. Ini tergantung sesuai jumlah chemistry mereka. Kalau chemistry-nya kurang dari sama dengan 0, maka mereka harus belajar mengatur chemistry lagi. Jika lebih dari selain itu, jika dia lebih dari 0 maka keberhasilan chemistry mereka lalu print total chemistry-nya berapa kali gitu. Oke, langsung aja kita eksekusi. Kalau di CPH seperti biasa, langsung aja kita jalankan. Nah, ini sudah selesai. Jadi ini inputnya, lalu ini outputnya. Kalau 3, 20, 11, 18, maka mereka harus belajar mengatur chemistry lagi. Kalau yang kedua, yaitu 5, 25, 25, mereka keberhasilan chemistry mereka 3 kali. Langsung aja kita coba juga jalankan. Kita coba jalankan ya guys ya. Nah, kita jalankan. Kita coba yang pertama dulu, yaitu 3, 20, 11, 10, 8. 3, 20, 11, 10, 8, enter. Nah, mereka harus belajar chemistry lagi. Kenapa? Karena di penjelasan ini, pertama, 8 tambah 11, 19. Jadi dia min 1. Lalu 10 tambah 10, 20. Jadi plus 1 jadi 0. Lalu 11 tambah 8, 19. Jadi min 1 lagi gitu. Jadi dia ini total chemistry-nya hasilnya min 1. Karena min 1, ya mereka harus belajar mengatur chemistry lagi gitu. Jalanin lagi. Buat yang kedua. 5, 25, 25, 18, 9, 10, 6. 25, 18 coy. Enter. Enter. Nah, keberhasilan chemistry mereka 3 kali. Ya berarti di sini pertama 6 tambah 25 yaitu 31. 31 lebih dari berapa? Lebih dari 25 kan?
plus 1 jadi 1, terus 27 jadi 2, terus 20 dikurang 1 jadi 1 lagi, 27 berarti 2, terus 31 ditambah 1 lagi jadi 3. Jadi totalnya yaitu 3 kali chemistry-nya. Ya, jadi cukup sekian penjelasan untuk demo praktikum pertama. Oh iya, untuk soal nomor 2 dan 4, nomor 2 dan 4 kan saya submit tapi WA ya. Kalau nomor 2 saya itu tinggal dikit lagi sih. Kalau nomor 2 tuh ya masih banyak sih sebenarnya. Tapi saya sudah sedikit memahami soalnya gitu. Bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi ya belum terlalu inilah. Kalau yang nomor 4 nih saya asal submit. Jadi saya submit B3 ini ke nomor 4. Makanya WA. Jadi saya yang penting mah WA gitu ya kan. Ya udah. Ini untuk nomor 2 dan 4 begitu. Oke, cukup sekian dari penjelasan demo praktikum pertama dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.